Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Di sini saya akan bercerita mengenai tentang energi panas bumi atau biasa kita sebut dengan energi geotermal. Mulai dari proses terbentuknya sampai manfaatnya bagi kita semua. Energi panas bumi atau yang biasa kita sebut dengan energi geotermal adalah sumber energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi, yang di dalamnya terkandung air panas, uap air, batuan mineral, dan gas. Energi geotermal berbeda dengan energi surya. Jika sumber energi surya berasal dari matahari yang dikumpulkan secara langsung, maka sumber energi geotermal berasal dari panas di dalam bumi. Oleh karena itu, energi geotermal adalah sumber panas yang terdapat di dalam bumi dan bukan disebabkan oleh panas matahari. Energi geotermal tidak langsung ada di dalam bumi, karena bumi telah mengalami banyak revolusi sejak awal mula terbentuknya sampai saat ini. Awalnya, bumi kita ini mempunyai temperatur yang sangat panas. Setelah permukaan bumi mengalami pendinginan selama miliaran tahun, akhirnya bumi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan paling terdalam di bumi yang terdiri dari material padat dan cair yang mengandung energi panas yang luar biasa, yaitu berkisar 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Inti bumi diselimuti oleh mantel yang terdiri dari berbagai material padat dan cair bertekanan tinggi dan batuan berpori. Mantel bumi memiliki temperatur yang lebih rendah dibandingkan dengan inti bumi, yaitu hanya berkisar 500 sampai 900 derajat Celcius. Dan lapisan yang ketiga adalah lapisan kerak bumi yang memiliki temperatur yang cukup dingin. Semua manusia, hewan, dan bahkan tumbuhan hidup di lapisan ini. Konveksi pada lapisan mantel bumi membawa energi panas dan energi kinetik yang cukup ke kerak bumi, sehingga menyebabkan aktivitas tektonik atau pergeseran lempeng bumi dan menyebabkan celah di lapisan mantel bumi. Terbentuknya energi geotermal memiliki kesamaan prinsip dengan memanaskan air di dalam teko dengan menggunakan kompor sebagai energi panas. Setelah panas, air akan mendidih dan berubah menjadi uap air. Begitu pula dengan pembentukan energi panas bumi. Air tanah yang terjebak di dalam reservoir yang terletak di atas dapur magma atau batuan panas karena kontak langsung dengan magma, otomatis akan memanaskan air tanah yang terletak di atasnya sampai suhu yang cukup tinggi, antara 100 sampai 250 derajat Celcius. Air tanah yang terpanaskan akan mengalami proses penguapan dan akan berusaha keluar melalui celah-celah di kerak bumi. Dengan ketersediaan yang sangat melimpah, energi panas bumi ini bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif yang sangat ramah lingkungan. Pemanfaatan energi yang bersih ini akan sangat menghemat dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Nah, daerah yang memiliki kekayaan energi ini biasanya terdapat di zona-zona geotermal, yaitu seperti area panas yang bertekanan tinggi di kerak bumi yang lapisannya relatif tipis, retak, atau bahkan berada di jalur patahan. Dengan kata lain, daerah-daerah yang memiliki banyak gunung-gunung vulkanik seperti area cincin api Pasifik yang merupakan pusat dari energi geotermal ini. Dengan banyaknya gunung vulkanik yang dimiliki, diperkirakan Indonesia memiliki kandungan sekitar 40% panas bumi dari total panas bumi di seluruh dunia. Energi geotermal ini hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera sampai ke Pulau Papua. Saat ini, Indonesia merupakan pengguna energi geotermal ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Filipina. Eksploitasi sumber panas bumi telah dilakukan di 50 titik daerah potensial yang dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik geotermal dan telah menghasilkan listrik sekitar 1.341 MW.
Dan jika dimaksimalkan akan mampu menghasilkan listrik sampai dengan 9076 MW. Tidak hanya itu, Indonesia masih memiliki sekitar 299 daerah berpotensi yang masih dalam tahap pengembangan. Dengan pemanfaatan yang maksimal, diperkirakan sumber energi panas bumi ini akan dapat menghasilkan listrik lebih dari 28 gigawatt dan cukup untuk pasokan listrik lebih dari 21 miliar rumah. Yang selanjutnya, saya akan menceritakan pemanfaatan energi geotermal baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Energi geotermal ini juga dapat menguntungkan karena bisa dimanfaatkan secara langsung ataupun tidak langsung. Pemanfaatan energi geotermal secara tidak langsung yaitu seperti penggunaan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pemberdayaan ini menggunakan sebuah sistem yang memanfaatkan uap panas dan air panas dari dalam tanah untuk diubah menjadi tenaga listrik. Proses ini memerlukan beberapa tahap. Yang pertama, pengeboran sumur dilakukan di kawasan yang memiliki sumber daya panas bumi yang cukup dengan kedalaman 700 sampai 2500 meter sampai menyentuh permukaan air panas. Kawasan sumber panas bumi ini disebut sebagai reservoir geotermal yang berfungsi untuk menampung dan mengeluarkan air panas dari dalam bumi. Air panas dan uap akan dengan sendirinya naik ke permukaan karena tekanan air yang ada. Uap dan air dialirkan dengan pipa menuju kepala sumur pemisah yang disebut dengan wellhead spillwater dan tekanannya akan berkurang. Pada proses ini, sebagian air akan berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Air yang tidak berubah akan dialirkan menuju standar pressure crystallizer untuk menghasilkan uap bertekanan standar. Kemudian, air yang masih tersisa akan dialirkan menuju lower pressure crystallizer untuk menghasilkan uap yang bertekanan rendah. Semua uap yang terbentuk kemudian dialirkan ke turbin untuk menggerakkan generator listrik. Muatan listrik yang terbentuk langsung dialirkan menuju transformer untuk dinaikkan tegangannya dan kemudian dialirkan ke kabel. Dari kabel-kabel listrik inilah listrik didistribusikan ke rumah-rumah di sekitar pembangkit listrik. Air dingin yang tidak berubah menjadi uap akan dialirkan kembali ke dalam reservoir bawah tanah untuk kemudian dipanaskan ulang secara alami dan dapat digunakan kembali. Karena berkat geotermal yang canggih, saat ini terdapat 3 teknologi untuk menghasilkan listrik dari sumur panas bumi yang dibor ke dalam tanah. Yang pertama ada Dry Steam Power Plant Technology, yang kedua ada Flash Steam Power Plant Technology, dan yang ketiga adalah Binary Cycle Power Plant Technology. Yang pertama, Dry Steam Power Plant Technology, yang merupakan teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang paling umum digunakan saat ini. Uap panas bumi mengalir langsung ke turbin untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Selanjutnya, teknologi yang kedua disebut dengan Flash Steam Power Plant Technology. Teknologi ini memanfaatkan air panas dari dalam bumi yang disalurkan ke tangki di permukaan untuk mengalami proses pendinginan. Setelah itu, cairan akan cepat berubah menjadi uap yang akan menggerakkan turbin dan generator. Teknologi yang terakhir yaitu Binary Cycle Power Plant Technology yang memiliki cara kerja yang paling rumit. Air panas dari dalam bumi dialirkan melalui mesin penukar panas untuk memanaskan cairan kedua yang memiliki titik didih rendah daripada cairan pertama. Cairan yang kedua ini yang disebut dengan cairan perpindahan panas. Setelah panas, cairan kedua akan menghasilkan uap yang akan menggerakkan turbin dan generator. Selanjutnya adalah pemanfaatan energi geotermal secara langsung. Nah, energi geotermal juga bisa dimanfaatkan secara langsung dengan menggunakan energi yang tampak pada permukaan bumi. Ada 2 cara untuk memaksimalkannya.
Cara yang pertama yaitu dengan mengambil sumber panas dari dalam bumi, kemudian dialirkan melalui pipa ke separator yang bertekanan rendah. Pada tahap ini, uap panas dan air panas akan terpisah. Uap panas dialirkan ke turbin, sedangkan air panas dialirkan ke mesin penukar panas untuk membuat temperatur air menjadi hangat. Air hangat tersebut dialirkan dan langsung digunakan untuk perikanan, kolam, ataupun pemandian air panas. Dan cara yang kedua yaitu dengan memanfaatkan sumber panas dari sumber mata air panas. Air panas dari sumber mata air panas ini dialirkan ke mesin penukar panas dan kemudian diatur suhunya hingga menjadi hangat. Air hangat tersebut kemudian dialirkan untuk menghangatkan rumah kaca dan mengeringkan hasil pertanian dan perkebunan. Sedangkan air dingin yang dihasilkan dari proses ini akan dialirkan kembali ke sungai atau tanah untuk tetap menjaga keseimbangan alam. Selain itu, zona geotermal alami juga bisa dijadikan objek wisata alam yang menarik. Nah, itulah proses dari terbentuknya sumber energi panas bumi sampai dengan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Nah, itulah sedikit cerita tentang proses terbentuknya energi panas bumi atau yang biasa kita sebut dengan energi geotermal serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.